Kita tinggalkan dahulu urusan inference-nya. Kita akan membicarakan dahulu analisis regresi majemuk ini. Ya, lebih sering perilaku variabel harus dijelaskan oleh sejumlah variabel penjelas atau explanatory variable. Sehingga kita perlu mempunyai multiple regression, yang terjemahannya yang benar adalah regresi majemuk, bukan regresi berganda. Sama halnya multiple choice diterjemahkan menjadi pilihan majemuk, bukan pilihan berganda. Karena berganda itu bermakna berkelipatan. Ya. Baiklah, seperti untuk regresi sederhana, akan ditunjukkan 3 fungsi dengan yang pertama adalah fungsi regresi populasi, yang demikian ini. Karena banyaknya parameter dan variabel yang akan digunakan, maka perlu penyesuaian penyajian. Hanya ada parameter beta dengan subscript 1, 2, 3, dan seterusnya sampai dengan K. Karena beta dimulai dari 1, maka X yang menyertainya akan dimulai dengan subscript 2. Ya. Catatan, ini adalah style atau gaya yang saya pilih dalam penyajian. Buku statistika umumnya akan memulai beta dengan subscript 0. Namun banyak buku ekonometrika menggunakan subscript yang mulai dari 1. Alasan saya adalah kepraktisan berikut ini. Dalam perhitungan, seolah-olah ada X1 yang tidak dituliskan karena nilainya adalah 1. Selain itu, kita akan dengan mudah menyatakan bahwa banyaknya parameter adalah sebesar K. Pada beberapa formula, kita memerlukan pernyataan tentang banyaknya parameter, bukan banyaknya variabel independen. Ya. Dari fungsi regresi populasi ini, kemudian kita buat fungsi regresi sampelnya. Ya. Dan tentu saja kemudian kita mempunyai persamaan regresi pendugaannya. Cara kita menentukan nilai-nilai BJ, B1, B2, B3, dan seterusnya adalah melalui parsial derivatif sigma EI kuadrat terhadap BJ. Untuk keperluan praktis, penentuan formulanya tidak akan ditunjukkan di sini, akan disampaikan dalam bentuk lembaran pada modul pekan ini. Nah, apa arti BJ? Apa arti beta J? Ya, sesuai dengan matematika, beta J adalah dampak individual dari Y terhadap XJ. Sesuai dengan yang diperoleh dari kalkulus, yaitu dy over xj. Ya. Baik, dan kemudian sesuai dengan matematika, maka berarti tidak boleh ada hubungan antar x yang ada, ya. Karena bila ada kaitan antar mereka, antar x itu, kita tidak mungkin mendapatkan dampak individual. Ya. Silahkan pelajari kembali topik parsial derivatif dan total derivatif di matematika. Baik, kita lanjutkan. Ini contohnya, hasil penjualan diteorikan sebagai fungsi dari pengeluaran biaya promosi pesaing, dan jumlah toko. Ya. Sebelum dilanjutkan, kita perlu juga memahami harapan teori akan tanda dari koefisien yang dihasilkan. Pertama, besarnya biaya promosi tentu berhubungan positif dengan penjualan, sehingga kita bisa berharap bahwa nilai koefisien variabel tersebut adalah positif. Sebaliknya, biaya promosi pesaing mestinya akan
berhubungan negatif dengan penjualan, sehingga kita bisa berharap bahwa nilai koefisien untuk variabel tersebut adalah negatif. Dan terakhir, kita bisa berharap bahwa nilai koefisien dari variabel toko akan positif. Ya. Bila tandanya berlawanan dengan teori, maka kita tidak akan bisa menggunakan hasil itu. Artinya bahwa hasil itu tidak bisa digunakan sebagai landasan pengambilan keputusan, apapun keputusan itu. Mari kita lihat hasil dari Excel berikut ini. Inilah ketiga tabel tersebut, sehingga bisa kita tuliskan persamaannya menjadi demikian ini. Ya. Analisis hasil. Semua tanda positif atau negatifnya koefisien adalah sesuai dengan teori atau nalar kita. Koefisien promosi bertanda positif, diikuti koefisien promosi pesaing negatif, dan koefisien jumlah toko adalah positif. Intercept sebesar 70,327 tidak bisa diartikan bahwa penjualan mencapai 70 ketika promosi adalah 0, juga promosi pesaing 0, dan tokonya tidak ada. Ya. Contoh ini sangat kuat memberikan pesan bahwa seringkali intercept itu tidak bisa diinterpretasikan. Kemudian koefisien promo sebesar 3,54595 menunjukkan bahwa perubahan alokasi anggaran promosi sebesar Rp1 akan menyebabkan perubahan penjualan sebesar Rp3,54595 secara searah. Artinya bila promosi dinaikkan Rp1, maka penjualan juga akan naik sebesar Rp3,54595. Untuk jumlah toko dengan tanda positif sebesar 1,46341, berarti bahwa setiap penambahan satu buah toko akan menimbulkan pertambahan penjualan sebesar Rp1,46341. Sedangkan koefisien dari variabel promosi pesaing yang bertanda negatif sebesar minus 0,48501 berarti bahwa setiap kenaikan Rp1 pengeluaran anggaran untuk promosi dari pesaing, maka penjualan akan menurun sebesar 0,48501. Kita akan beralih topik, inference pada analisis regresi.